Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayatuhat talibat a'azzani Allah wa iyyakunna subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikunna bi'abari internet. Asallah ayusahilakunna jami'an. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk semester 2 ini. Setelah kita melakukan PTS, penilaian akhir semester, ya kan, PAS 1, ya kan. Sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran semester 2. Terakhir kita pembahasannya yaitu Al-Hafawah bil Mar'ah fi Dhilil Islam, yaitu penghormatan wanita di dalam Islam, ya, penghormatan wanita di dalam Islam. Penghormatan di sini maksudnya kemuliaan, ya. Kemuliaan wanita di dalam Islam. Islam menghargai seorang wanita. Islam menghargai kaum wanita, memuliakan kaum wanita. Pada pelajaran sebelumnya pernah kami jelaskan bahwa Islam menghargai kaum wanita dari segi statusnya menjadi seorang anak, ya kan? Menjadi seorang anak. Adapun untuk pembahasan sekarang yaitu Islam memuliakan kepada wanita dari segi statusnya, yaitu menjadi seorang ibu. Masya Allah, menjadi seorang ibu. Kalau kemarin statusnya menjadi seorang anak wanita, yang mana dulu seorang anak wanita itu pada zaman jahiliyah merasa malu kalau seorang orang tua mempunyai anak wanita. Bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Atau mungkin malah diasuh dulu setelah 6 tahun. Kemudian dia dihiasi, didandanin, menyuruh kepada istrinya agar dihias. Kemudian dengan mengatakan akan dibawa atau diajak berkunjung kepada rumah saudaranya. Setelah sampai di padang pasir dan dia menemukan sumur, ya, di situ dia dorong dan dicemplungkan. Ya, apa dicemplungkan itu? Dimasukkan di dalam sumur hidup-hidup. Ya, semacam itu. Tapi adanya Islam beberapa keutamaan, di antara apabila seorang mempunyai anak wanita. Yang pertama, kalau dia punya anak satu wanita, maka dia sebagai penghalang orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Maaf, sebagai penghalang untuk masuk nerakanya Allah. Apabila punya anak 2 perempuan dan selebihnya, maka orang tuanya nanti akan masuk surga. Di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti akan bersama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat seperti ujung jarinya, ujung telunjuknya dan jari tengahnya dengan mengatakan hakadha, seperti ini. Masya Allah. Sekarang kita melihat dari segi status menjadi seorang ibu. Kita lanjutkan. Yang kedua, wada'al Islam ila ikramil mar'ah ikraman khasan wa aziman hal kauniha umman. Islam menyeru, memerintahkan agar manusia itu memuliakan wanita dengan pemuliaan yang khusus dan yang agung dari segi statusnya menjadi seorang ibu. Masya Allah. Bibarriha wal ihsan ilaiha wa sa'yi fi khidmatiha wa du'a'u laha wa adamu ta'ridhiha li ayyi naw' minal adha wa mu'amalatiha mu'amalatan ahsan al ashab wa afdaru rifqa. Dengan pemuliaan Islam terhadap seorang wanita, statusnya menjadi seorang ibu, yang pertama apa? Bibarriha, agar berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Wal ihsan ilaiha, kemudian berbuat baik, ya,
bibariha sama aja ya, berbuat baik, wal ihsan ilaiha, berbuat baik kepadanya, wasa'i fi khidmatiha, dan berusaha untuk berkhidmah ya, membantu, menghargai ya, berkhidmah kepadanya, wad du'a laha, dan mendoakannya, wa adamu ta'rid ha wa adamu ta'ridha li ayyi naw'in minal adzam, dan tidak dengan tidak menyebabkan atau sesuatu, dengan tidak memberikan sesuatu atau berbagai macam cara untuk menyakitinya ya. Maksudnya itu, tidak memberikan sesuatu dalam bentuk yang mana untuk menyakitinya, tidak boleh. Wa muamalatiha muamalatan ahsan al-ashab, dan bergaul kepadanya dengan pergaulan yang bagus ya, bergaul yang bagus, lebih baik daripada para teman-temannya. Jadi kalian untuk memuliakan ibu kalian bergaul dengan yang lebih baik. Lebih baiknya itu daripada berteman dengan teman yang lainnya. Wa afdalu rifqa, dan kita berbuat lemah lembut ya, dan kita berbuat lemah lembut terhadap orang tua ya, berbuat lemah lembut ya, afdalu rifqa ya, orang yang paling kita untuk berbuat lembut. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wadu'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha, ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah. Wa wadu'athu kurha, dan melahirkan pun juga susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya dan menyapehnya 30 bulan. Ya, jadi berapa kalau 30 bulan? 30 bulan ini adalah maksimalnya, kurang lebih 2 tahun setengah ya, 2 tahun setengah. Hatta idza balagha ashuddahu, jika telah sampai usia lanjut ya, wa balagha 40 sanah, sampailah umur ke-40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Kemudian dia berdoa, wahai Rabbku, tunjukkanlah aku agar aku bersyukur kepada nikmatmu yang telah engkau berikan kepada aku, dan nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, agar kami berbuat baik ya, agar kami berbuat baik, tardahu, yang diridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah padaku pada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah, kemudian melahirkan pun juga susah payah. Yaitu sampai istilahnya orang Jawa bilang toh nyowo ya. Sampai berkorban nyawanya. Kalau tidak mati ya hidup, antara hidup dan mati. Berjuang untuk anaknya, dan bahkan seorang ibu luar biasa pengorbanannya.
Nah, karena ini via internet online, ya kan, kami hanya sekedar membacakan saja. Tapi insya Allah tatkala nanti di kelas kami akan menjelaskan secara mendetail tentang masalah orang tua. Baik, selanjutnya. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh-dhull minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa qadha rabbuka, Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, janganlah kalian sekali-kali menyembah selain kepadanya, maksudnya selain kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Masya Allah. Di sini kedudukan orang tua setelah Allah, ya. Allah memerintahkan agar jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Setelah itu apa? Perintahnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibaru, jika telah sampai kepadamu, yaitu usia lanjut, maksudnya menjadi tua orang tuanya, ahaduhuma, dari salah satu keduanya, au kilahuma, atau kedua, baik bapak dan ibunya, fala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan wala tanharhuma, janganlah kalian membentak, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Di sini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff, janganlah kalian mengatakan di sini adalah maksudnya bahasa yang paling termasuk perkataan tidak baik, tetapi yang paling terendah, ya. Apalagi membentak, menolak, apalagi dengan mengatakan bukan Kadang-kadang sebagian orang tua mengatakan sampai bicara kotor kepada orang tuanya, sampai dia itu mengeluarkan jurus jitunya, yaitu semua di kebun binatang diucapkan semua. Na'udzubillah. Apalagi sampai melaknat pada orang tua, tidak boleh. Cuma kita bilang aja nggak boleh. Umpamanya nanti disuruh, wahai Pak Ijem, tolong beli terasi. Malas saya. Cuma mengatakan malas ini pun tidak boleh. Apalagi sampai lebih dari itu. Membentak, kemudian perkataan yang kasar, kemudian atau mungkin semua di kebun binatang disebutin semua. Yang namanya gajah, kambing, unta dibawa semua, ya. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ayat selanjutnya, wakhfid lahumā janāhadh-dhull minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan rendahkanlah kepada keduanya, ya, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā, dan katakanlah, ya Rabbku, irhamhuma, kasihilah dia, ya kan, kasihilah keduanya, kama, sebagaimana rabbayani shaghira, mereka atau keduanya mengasihi aku, mendidikku pada waktu kecil. Nah, Masya Allah. Kemudian selanjutnya, wa fi shahihaini an Abi Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, qala qila ya Rasulullah man abarru, qala ummak, qala thumma man, qala ummak, qala thumma man, qala abak. Di dalam hadis sahihain yang sahih, yang maksudnya sahihain itu yang dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, qila, ditanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man abarru, siapakah orang yang saya perlakukan untuk berbuat baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ummak, ibumu. Qala, kemudian ia berkata lagi, thumma man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah, maksudnya? Qala, ummak. Rasulullah mengatakan, bersabda, ibumu. Qala, thumma man, kemudian sahabat lagi bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah?
Kemudian Rasulullah menjawab baru abak. Ya. Kemudian siapa? Abak. Masya Allah. Di sini dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa derajat seorang ibu itu dibanding 2 dibanding 3 dengan ayahnya, ya kan? Dengan ayahnya. Ya, pertama yaitu siapakah orang yang berhak saya perlakukan dengan baik? Pertama, ummak, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa baru? Bapakmu. Bapakmu baru yang ketiga. Masya Allah. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah an Abdullah bin Amr, ya, qala radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yabayi'ahu 'alal hijrah wa tarku abawaihi yabkiyani faqala irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr berkata, suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Yabayi'uhu ala hijrah. Dia berbaiat untuk berhijrah. Wa tarku abawaihi. Kemudian seorang itu meninggalkan orang tuanya dalam keadaan menangis. Ya, kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Faqala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irji' ilaihima. Pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu. Wa adhikhuma. Dan bikinlah dia ketawa. Kama abkaitahuma, sebagaimana kamu membuatnya keduanya menangis. Masya Allah. Ini ada orang yang mana mau berbait kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pengen hijrah, ya kan? Tetapi dia harus meninggalkan kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, irji, kembalilah kepada kedua orang tuamu, ya, pulanglah. Nah, kemudian bikinlah kedua orang tuamu itu tersenyum, sebagaimana kamu telah membuat kedua orang tuamu yaitu menangis. Masya Allah. Sampai segitunya untuk memuliakan pada seorang ibu atau seorang wanita di dalam Islam. Kemudian selanjutnya, wa fi sahihaini an Abdillahi, maaf belum tak geser ya. Wa fi sahihaini an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jalla qala as-salah ala waqtiha qultu thumma ay qala birrul walidain qultu thumma ay qala al-jihadu fi sabilillah. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, sa'altun Nabi, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal, amal apa yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat tepat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian bertanya lagi, kemudian Rasulullah bersabda, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kemudian dia nanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah. Masya Allah, ya. Ini banyak sekali hadis-hadis yang mana untuk memuliakan seorang wanita. Baik statusnya dari seorang anak wanita menjadi apa? Seorang ibu. Dimuliakan di dalam Islam. Selanjutnya, wa khaddarul Islam min idza'il walidain au ilhaqan ay nau' min dharuri bihima wa adda dzalika huquqan yuhasibul mar'i alaihi yaumul qiyamah bal adda dzalika min kabairidz dzunub. Islam melarang yaitu menyakiti orang tua. Au al-ihaq, maksudnya menyakiti, ai makna ilhaq adalah sesuatu macam
yang mana bikin orang tuanya itu apa? Tersakiti, intinya gitu. Ayunau minadz dzaruri bihima, yaitu sesuatu yang mana bikin menyebabkan orang tuanya itu sakit. Wa adda dzalika hukukon. Kemudian hal yang demikian itu dianggap ya kan sebagai bentuk durhaka kepada orang tua. Yuhasibul mar'i alaihi yaumul qiyamah. Pada hari kiamat nanti bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban atas durhaka kepada orang tuanya. Bal adda dzalika, dan hal yang demikian itu pun juga sama juga dianggap, maksudnya berdurhaka kepada orang tua itu merupakan min kabairidz dzunub, yaitu termasuk dari bagian dosa-dosa besar. Nah, kemudian selanjutnya fa fis sahihain an Abi Bakrah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kabair thalathan qalu bala ya Rasulullah qala al isyraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana mutki'an faqala ala wa qauluz zuwar ma zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian saya beritahu yaitu dosa di antara dosa-dosa besar, yaitu ada 3. Kalau mereka para sahabat menjawabnya, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah, wa uququl walidain, dan mana dia pun juga berdurhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana mutki'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk dan sambil bersandar. Kemudian beliau bersabda, ala wa quluz zuwar. Janganlah kalian sekali-kali berkata dusta. Mazala yukarriruha. Kemudian Rasulullah masih mengulang itu. Ya. Ala wa qauluz zuwar, ya. Intinya mengulang itu lagi perkataannya. Hatta qulna laitahu sakata, sampai kami ini berharap agar Rasulullah tidak mengulanginya lagi, maksudnya diem gitu. Ya, jadi mengulang lagi semacam itu terus. Masya Allah, ya. Kemudian selanjutnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling terpenting, warwa Muslim fi sahihihi an Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat bagi orang-orang yang telah melaknat kedua orang tuanya. Kita nggak boleh melaknat orang tua, ya. Jangan sampai mengatakan mati kau wahai ibuku, atau mungkin bapakku, atau mampus dan lain sebagainya. Nggak boleh. Itu termasuk ucapan-ucapan laknat, ya. Na'udzubillah. Baik. Ini tentang pemuliaan di dalam Islam untuk wanita dari segi statusnya menjadi seorang ibu. Kemudian di sini kita tambahkan, nanti kalau seandainya kepanjangan, ini sudah 24 menit, ya. Nanti akan kami kirim terjemahannya yang berkaitan dengan selanjutnya. Wa hatsal Islam ala ikramil mar'i hali kauniha zaujah. Islam menyeru, ya, kepada manusia agar memuliakan wanita dalam statusnya sebagai seorang istri. Tuh, Islam memuliakan, ya. Islam memuliakan. Pertama dari segi jadi anak perempuan, menjadi seorang ibu, kemudian jadi seorang istri. Wa ja'alaha huquqan 'azimatan 'ala zawjiha kama anna lahu 'alaiha huquqan 'azimatan.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang wanita, ya, menjadikan seorang wanita, wanita tersebut mempunyai hak-hak yang besar kepada suaminya. Sebagaimana seorang wanita itu mempunyai hak-hak yang agung juga terhadap suaminya. Semacam itu. Wa min huquqi zaujah fil Islam, dan dari hak-haknya istri di dalam Islam, al-mu'asyiratu bil ma'ruf, memperlakukan atau bergaul dengan yang baik, wal ihsan ilaiha, berbuat baik kepadanya. Kemudian fil ma'kali wal mashrobi wal malbasi, yaitu juga berbuat baik kepada seorang wanita dari kewajibannya, diantaranya masalah makannya, dari masalah makan, dari masalah minum, kemudian pakaiannya juga. Wa rifqi biha, dan berbuat lembut kepada wanita. Wa ikramiha, memuliakannya. Wa sabr alaiha, dan berbuat sabar menghadapi sikapnya. Wa muamalatiha muamalatan karimatan, dan bergaul, ya, kemudian bergaul, bermuamalah dengan yang mulia juga. Wa fil islami, di dalam Islam punya kaidah khairun nas khairuhum li ahlihi, sebaik-baiknya manusia yaitu yang mana dia berbuat baik terhadap keluarganya. Nah, ini khairun nas khairuhum li ahliha, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Masya Allah, semacam itu Islam memuliakan. Wa min huquqiha, dan dari hak-haknya ayyu'allimaha dinaha, di antara hak-hak seorang suami terhadap istrinya yaitu ayyu'allimaha dinaha, yaitu mengajarkan, mendidik tentang agamanya. Jadi seorang suami itu harus mendidik istrinya. Nanti mencari seorang suami itu harus bisa mendidik kalian, ya. Harus bisa membimbing kalian, terutama pada masalah agama kalian. Wa ayyughar alaiha, ya, sama saja. Wa yahfidh karamataha, dan menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Di sini maksudnya karamataha, menjaga kemuliaannya. Tidak senang seorang, umpamanya seorang istri, istrinya diganggu sama laki-laki, kemudian laki-lakinya senang, itu nggak boleh, ya, membiarkan. Wa yahfidh karamataha, dan menjaga kehormatannya. Kemudian wa yahsin mu'asyirataha, dan juga bergaul dengan yang baik, mu'asyirah, ya, bergaul dengan yang baik. Itu diantara hak-haknya suami terhadap istrinya. Wa minal ayati al-jami'ah li huquqi zaujah, dan dari ayat-ayat yang mencakup dari hak-hak seorang istri, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah, ya, kepada mereka, maksudnya istri-istri, ya, maksudnya istri-istri dengan yang baik. Ya, jadi dirawat, dijaga, dibimbing, jangan dihina, jangan dizalimi. Makanya carilah seorang suami yang bisa agamanya, yang tahu agama. Kalau apabila dia cinta kepada kalian, sangat memuliakan sekali terhadap kalian, ya. Tetapi kalau seandainya dia itu benci kepada kalian, atau mungkin dia merasa tersakiti hatinya, kalau bahasanya, dia tidak akan menzalimi kalian. Tatkala bencinya tidak menzalimi, dan tatkala cintanya memuliakan kalian. Ya, jadi carilah pada agamanya. Nanti kalian akan merasakan. Baik. Kemudian selanjutnya, wa qad jaa fi sunnah ahadits adidah fi ta'kidi ala mura'ati huquqi zaujah wal inayah biha. Sungguh banyak sekali di dalam hadis-hadis, ya kan, yang mana menegaskan tentang memperhatikan hak-hak seorang istri dan memperhatikan kepadanya. Wa min dzalika, dan hal yang demikian itu,
ma tsabata fi sahihaini, apa yang telah disebutkan dalam dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira, ya, nasihatilah ya wanita-wanita kalian dengan baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhil'i a'waj. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waj syai'in fi dhil'i. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu adalah yang paling atas, ya. Wa inna a'waj syai'in fi dhil'i a'lahu, ya. Dan tulang yang rusuk yang paling bengkok itu yang bagian atas. Fa in dhahabta taqimahu kasartahu. Jika kalian ingin meluruskannya, maka kalian akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dan jika kalian untuk membiarkan dalam kebengkokannya, ya, biar dia dalam kebengkokannya, ya kan, lam yazal a'waj, dan dia akan tambah semakin bengkok. Jadi selalu tambah bengkok, tambah berbuat salah. Nah, jadi harus dinasihatin seorang wanita itu. Makanya cari seorang suami yang bisa menasihatin kalian. Baik menasihatin, ya, membimbing dari fisik kalian dan juga membimbing yaitu apa? Hati kalian. Ya, semacam itu. Fastausu bin nisa, maka nasihatilah wanita kalian. Qala Nawawi, Imam Nawawi mengatakan wa fi hadza, ya, di dalam hadis ini, maksudnya dalam hadis ini, mulatufah an-nisa, agar berbuat lembut terhadap seorang wanita, wal ihsan ilaihin, ya, dan berbuat baik kepadanya, wasabru ala auji akhlaqihinna, dan berbuat baik terhadap kebengkokan akhlaknya, ya. Kita harus sabar terhadap kebengkokan akhlaknya. Wahtimal di'fi ukulahunna, karena tidak sempurna atau lemahnya akalnya. Seorang wanita itu akalnya lemah dibandingkan akal seorang laki-laki, ya. Dalam berpikir pun masih kuat seorang laki-laki, karena seorang perempuan mainnya apa? Hati. Apa dikit nangis, seneng nangis, bahagia nangis, dan lain sebagainya. Beda sama laki-laki. Kalau sedihnya saja baru nangis, apalagi kalau putus cinta, nangisnya luar biasa. Kok tahu Ustadz? Iya, ngalami. Ya. Enggak, bercanda aja ya, jangan dimasukkan hati. Kemudian selanjutnya, wa karahatu tolaqihinna bila sabab, dan janganlah kalian menceraikannya dengan tanpa sebab. Jadi tidak boleh seorang suami itu menceraikan istrinya tanpa sebab, hanya sekedar benci aja tidak boleh. Wa annahu la yatma'u bi istiqamatiha, ya, karena dia apa? Karena dia la yatma'u, tidak berusaha untuk maksudnya dia tidak berusaha di sini, maksudnya laki-laki atau suaminya tidak berusaha untuk meluruskannya. Nah, jadi apa? Tetap seorang istri itu dinasihatin, kemudian tidak boleh seorang suami itu menceraikan tanpa sebab, ya, sebelum dia itu apa? Meluruskannya, ya, menasihatinya. Wallahu a'lam. Semoga wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu. Yang terakhir, ini terakhir saja, ya kan. Masih banyak hadis-hadis yang lain tentang keutamaan seorang istri, ya kan. Cuma kami hanya beberapa saja, ya. Beberapa saja. Kalau baca semua nanti waktunya. Warwa Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Abi Hurairah, yang diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, ya kan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, ya. Akmalul mu'min, seorang mukmin
yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan, ya. Orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap, maksudnya di sini perempuannya. Maksudnya apa? Istri-istri mereka. Masya Allah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baiknya seseorang itu yaitu orang yang paling baik terhadap istri-istri mereka. Sekali lagi Ustadz pesankan, carilah suami yang bisa mendidik kalian, membimbing kalian. Carilah suami yang agamanya, masalah materi bisa dicari. Nah, kalau seandainya seorang suami itu benci kepada kalian, dia tidak menzaliminya. Dan apabila dia itu suka kepada kalian, kalian dibikin seorang ratu. Masya Allah, seorang ratu dilayani ya, luar biasa. Mungkin itu aja dari Ustadz pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti. Ya nanti insya Allah kita akan mendetailnya lagi di dalam kelas. Insya Allah bisa tanya jawab. Ya kan, di sini pun tanya jawabnya terbatas. Nah, kadang ngetik pun juga sudah pegel. Nanti tatkala di kelas offline insya Allah kita banyak ngobrol dengan pembahasan yang kita pelajari. Hayyanah tatim bi qiraatid du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.